penguasa di sini? Ya, dia yang pegang wilayah sini. Sepupu sini sih ya emang dulu kan sini kesebutnya Cikudapateh, ketua-tua sini gitu yang udah almarhum gitu loh. Kenapa kamu suka mengganggu orang-orang? Dia nggak suka kalau orang itu makin semena-mena sama dia, nggak menghormati tempat ini. Jadi orang-orang yang nggak menjaga tempat ini, nggak menghormati tempat ini, pasti dia ganggu, Ruth. Dia nggak suka dengan orang-orang kayak gitu. Iya. Dulu dia banyak yang kasih makanan. Makanan itu berupa semacam sesajen. Nah, kemudian makin kesini orang-orang nggak melakukan itu lagi. Oh, pantesan dia jadi berpuasa di sini, Ruth. Karena dulu emang dikasih makanan seperti kayak disembah sama orang-orang di sini, Ruth. Beberapa orang dulu sekali memang ada juga yang bahkan memuja dia. Pantesan dia jadi berkuasa di sini. Siapa? Beberapa di antaranya pertapa yang memang mencari kesaktian. Dia akan terus ganggu orang selama orang-orang di sini ya bertentangan dengan dia. Dan dia suka Ruth ngeliat tempat ini dulu terbengkalai dan akhirnya sebagian tempat ini juga nggak difungsikan kembali. Dia suka tempat ini terbengkalai. Dan dia menetapnya di mana? Di sini atau di makam di belakang? Dia lebih singgasananya di mana? Di belakang. Tapi sebetulnya satu yang aku tangkap, semua makhluk di sini memang gak suka sama orang-orang yang gak menjaga tempat ini ya, Ruth. Intinya itu ya. Mereka gak suka dengan orang-orang, manusia-manusia yang mungkin semena-mena dengan tempat ini. Karena mungkin mereka ngerasa tempat ini seperti tempat tinggalnya mereka juga. Iya, jadi memang setiap kali ada hal-hal yang tidak disukai ya akan terjadi bentrok. Oke, Ruth. Jadi mendingan kita kesana aja ya, balik lagi ke tempat awal tadi di depan. Terima kasih waktunya. Terima kasih sudah mau berbincang dengan saya. Kami pamit dulu. Dari penelusuran kita malam hari ini, aku jadi paham bahwa ternyata sebetulnya makhluk-makhluk ini tuh sudah ada sejak lama sekali ya, Ruth ya. Dan memang mau nggak mau kita harus bisa hidup berdampingan dengan mereka. Yaudah Ruth, kalau gitu sekarang kamu bisa kasih tahu aku nggak tempat untuk uji berani malam hari ini, spot yang paling cocok di mana, Ruth? Menurut saya yang paling cocok itu tadi di spot yang pertama kali kita ketemu anak-anak itu. Jadi yang sempat kamera berembun, menurut saya di sana. Yaudah kalau gitu mendingan kita langsung ke sana lagi sekaligus menjemput sahabat uji berani. Iya. Mari Ruth. Seketika sahabat uji berani mengalami ketakutan yang luar biasa hingga mengundurkan diri sebelum uji berani dilakukan. Lanjut atau enggak? Sayang, udah nungguin lama. Enggak berani? Gagal ya? Deal ya? Dia dapat orang banyak ya? Deal. Oke. Baik pemirsa, sekarang saya dan Rudy sudah bersama dengan sahabat uji berani. Langsung saja kita tanya namanya siapa? Nama aku yang Jihye. Oke, panggilannya Jihye. Jihye. Usianya berapa, Jihye? 19 tahun. Baik. Jihye, apakah kamu pernah punya pengalaman dengan hal-hal mistis sebelumnya? Sempat pernah, mungkin 2 kali. 2 kali. Oke, kalau gitu Jihye, kamu akan dipasangkan dulu kelengkapannya. Setelah itu saya dan Rudy akan mengantarkan kamu ke spot uji berani. Oke. Mari
di sebelah sana. Malam semakin larut. Sahabat uji berani pun siap beruji berani demi membuktikan mitos dan cerita mistis yang beredar akan keangkeran lokasi tersebut. Baik, Jihye, sekarang kami sudah mengantarkan kamu ke tempat uji berani. Di sini kami akan memberikan kamu satu buah lilin sebagai alat penerangan. Di sampingnya ada korek. Jika lilinnya mati, kamu bisa langsung menyalakannya. Oke. Sudah diletakkan sama Rudy lilinnya di belakang kamu, dan tolong jangan dipindahkan kemanapun. Oh, Selanjutnya kami akan memberikan kamu, ini ada lonceng. Kalau kamu udah nggak kuat, kamu ingin menyerah, silakan bunyikan loncengnya kapanpun dan kami akan langsung menjemput kamu. siap. Silakan kamu ceritakan apapun yang kamu rasakan. Ya, jika kamu melihat sesuatu, kamu bisa ceritakan, ataupun jika kamu mencium sesuatu di daerah sini, silahkan kamu ceritakan ke kamera yang sudah kami sediakan. Dan sebelum saya, Rudy, dan tim meninggalkan kamu, kamu sudah yakin mengikuti uji berani ini? Aku udah yakin ikut uji berani. Oke, kalau gitu saya dan Rudy akan pamit dan sampai ketemu nanti. Selamat beruji berani. Karena aku udah ada di ruangannya. Terlihatnya seperti warehouse yang kosong. Mungkin bagi sebagian orang yang nggak kuat, ya akhirnya dia merasa ini nggak mau ikut uji berani karena dia terlalu takut. Cuman ada pencahayaan itu. Tapi mungkin ada tumpukan sofa. Aku nggak bisa cium apa. Ada suara. Gak tahu apa barang yang jatuh. Maaf, aku tidak mau mengganggu. Tapi mungkin kayak semacam besi yang diketok gitu, besi yang beradu. Dia semakin maju ya. Ini karena pergerakan kaki dia ini kan supaya dia nggak terlalu tegang gitu. Ada suara nih Ruth, katanya Ruth. Aku nggak tahu suara apa. Nggak bisa jelasin, cuma ada kayak slight 0.5 seconds. Semakin maju. Nggak sadar dia. Ada suara lagi. Gak tahu dari sebelah mana.